Multipro EG 400 AKR, mesin las tipe yang expert dengan ampere 400 outputnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini dilengkapi dengan tampilan digital ya. Ini udah versi yang terbaru, dilengkapi dengan ATPOS dan hot start function. Nah, nanti saya jelasin fungsinya. Menggunakan IGBT modul ya. IGBT modul, jadi beda dengan IGBT yang biasa ya. Ini IGBT-nya menggunakan IGBT modul. Nah, bisa pakai genset yang menggunakan AVR ya. Di sini ada tanda AVR, berarti genset itu harus menggunakan AVR baru bisa menggunakan mesin las ini ya. Genset yang menggunakan AVR itu biasanya dia outputnya udah stabil ya, jadi ini nggak naik turun. Terus maksimum ampere dia 400 ya. 400 ampere dengan duty cycle tuh 60% ya. Duty cycle itu tingkat ketahanan dari mesin ya. Jadi 60% dari ketahanan mesinnya itu 60% ya. Jadi kalau misalkan dia mengelas kurang lebih sekitar 4 jam, nah, maka dia ada istirahat sekitar 30 menit ya, sekitar 30 menit. Terus panjang kabel las bisa sampai 30 meter. Panjang kabel las bisa sampai 30 meter. Maksudnya itu panjang kabel elektroda dan air clamp-nya ya, bisa sampai 30 meter. Berarti jangkauan pengelasannya itu bisa sampai 30 meter dari mesin dan tempat pengelasannya. Nah, di sini ada bisa menggunakan las argon. Artinya itu mesin las ini bisa digunakan untuk tik ya. Bisa digunakan untuk tik. Jadi dia selain bisa menggunakan elektroda, dia bisa menggunakan tik ya. Nah, kawat lasnya itu 2 mili, mulai dari 2 mili sampai 10 mili ya. Jadi kawatnya itu dari 2 mili sampai 10 mili. Kawat elektroda untuk pengelasannya. Nah, bisa menggunakan kawat las LB dan RD. Ini LB dan RD. Jadi dua jenis mesin las itu bisa digunakan menggunakan mesin las EG 400 AKR. Nah, di sini 3 fase ya, listrik ke 3 fase AC, bisa menggunakan genset ya, dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Ini ada logo Best Choice. Itu artinya dia tuh memang terbaik ya di kelasnya ya, untuk mesin las ini. Nah, itu sekelumit dari kelebihan mesin las EG 400 AKR ya. Ini lumayan banyak ya kelebihannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 kelebihan dari mesin las Multipro yang expert. Nah, untuk beratnya itu sekitar 20 kilo ya. Crossback. Jadi semua satu dus ini 20 kilo. Nah, untuk berat unitnya aja itu sekitar 17 kilo ya. 17 kilo. Dari desainnya ini memang sangat bagus sekali. Nanti kita buka bagian dalamnya, mesinnya seperti apa, nanti kita tes ya, seperti apa instalasinya, apa segala macam. Untuk pengelasannya seperti apa, LB, RD ya, di pengelasan yang tipis dan pengelasan yang tebal ya. Nanti saya akan jelasin semuanya di season yang sekarang ini ya. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe ya, untuk membantu channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ini. Nanti kita buka mesinnya. Oke, saya udah buka talinya. Untuk mesinnya ini lumayan bagus sekali ya, safety-nya ya. Dia ada styrofoamnya, ada pengamannya. Jadi sangat memungkinkan ini dikirim dengan menggunakan ekspedisi ya. Nah, dia safety sekali. Ini styrofoamnya lumayan tebal sekali ya.
bagus. Nah, untuk aksesorisnya itu hanya dia dapat konektor ya, konektor yang ke mesin. Nah, kenapa dia hanya dapat konektor ini? Nah, nanti saya akan jelasin di sini, karena dia kabelnya itu bisa sampai 30 meter ya. Makanya dia hanya disediain dari pabriknya itu hanya konektornya ini, karena nanti kabelnya itu menyesuaikan dari pemakainya atau usernya. Dia mau bikin 30 meter, 10 meter, atau 15 meter kabelnya ya. Jadi nanti ketika dia dikasih tuh nggak sia-sia. Jadi nanti kalau misalkan contoh, misalkan kabelnya dari pabriknya dikasih 3 meter, nanti pada di usernya diganti yang pakai 30 meter, jadi yang 3 meter itu jadi sia-sia ya. Makanya dia hanya dikasih konektor yang untuk kabelnya. Jadi nanti kabelnya itu menyesuaikan dari keinginan weldernya atau usernya yang mau mengelas ya. Itu tujuannya kenapa dia hanya dikasih konektor saja ya. Karena di sini sudah dijelasin bahwa dia bisa sampai 30 meter ya, electrode holdernya bisa sampai 30 meter tanpa menurunin atau mengurangi ampere yang maksimumnya ini ya. Jadi mesin yang sangat luar biasa sekali menurut saya ya. Nah, ini unitnya nanti akan saya buka, saya akan angkat. Ini unitnya udah saya angkat. Nah, bagian bawahnya juga ada styrofoamnya ya, lumayan bagus dan safety sekali ya. Jadi untuk dipakai atau dikirim dengan ekspedisi itu sangat memungkinkan sekali ya, karena double safety atas bawah tuh styrofoam. Ini buku manualnya ya, buku manualnya. Dari buku manualnya ini dia service centernya ada di seluruh Indonesia ya. Sangat bagus sekali ya. Jadi menurut saya itu sangat aman sekali, karena dia yang namanya mesin ya, mesin itu sebagus apapun kalau misalkan dipakai terus menerus itu pasti akan rusak ya, pasti akan rusak dan harus cari service centernya. Nah, di sini ada service center dan call centernya ya. Itu mulai dari Jakarta ya, Bandung, Medan ya, Medan, Pekanbaru, Makassar, Denpasar, Samarinda ya. Itu ada di 17 kota besar ya. Bahkan di Denpasar juga ada nih. Yang sampai Pontianak, Banjarmasin ya. Sangat memuaskan sekali untuk service centernya ya. Karena namanya barang jika dipakai itu pasti akan mengalami kerusakan ya. Mau barang merek apapun, Jerman atau merek Amerika atau merek USA, yang namanya barang dipakai itu pasti akan mengalami namanya rusak ya. Nggak mungkin itu selamanya akan nggak ada kerusakan, pasti akan ada kerusakan. Makanya adanya service center itu membantu user ya, membantu customer. Nah, di sini listriknya itu dia kabelnya 3 fase ya, 3 fase. Jadi yang warna strip warna hijau dan kuning itu dia sebagai netral ya, netralnya dia yang ke body nih. Jadi jangan dipasang strum ya, nanti bodinya nyetrum nih. Nah, jadi yang ada strumnya itu cuma 3 ini aja, RST. Jadi RST ya. Jadi ini listriknya 3 fase RST. Tidak ada ground atau tidak ada net ini ya, ya hanya net ini ground ke body aja, ground, tidak ada netralnya. Jadi mesinnya RST. Nah, ini apa? Kabelnya. Kalau misalkan terbalik, misalkan RST-nya dibalik di sini, itu nggak masalah ya. Di mesin ini nggak begitu ngaruh.
Cuman sebaiknya itu harus sesuai dengan RST dari PLN ya. Yang ngaruh di mesin ini itu kalau fasenya hilang satu ya. Misalkan ini hilang satu putus, atau misalkan bagian tengah itu hilang satu putus ya, nanti akan pengaruh di mesinnya ya. Di mesinnya akan pengaruh. Jika ada satu fase yang hilang, maka di mesin itu akan terjadi namanya ampere berkurang. Tadinya dia 400 ampere ini, itu bisa jadi hilang separohnya ya. Bisa 150 atau 200 ampere yang keluar output dari sini. Karena ada satu fase yang hilang. Karena mesin ini yang tadi saya jelasin di awal, itu di kardus dia menggunakan IGBT modul ya. IGBT modul itu dia 3 fase, itu nggak bisa hilang satu fase. Kalau hilang maka nanti pengaruh di mesinnya. Jadi kalau misalkan hilang satu, mesin masih tetap nyala. Ini juga nyala, tapi ampernya akan berkurang. Atau mungkin kipas yang bagian belakangnya, karena di belakang dia ada kipas ya. Mungkin ini belakang kipas. Kalau misalkan RST-nya hilang satu, kadang kipas ini jadi pelan. Itu sebagai penanda ya. Sebagai penanda kalau misalkan RST-nya itu nggak masuk satu, misalkan hilang satu. Bisa terjadi putus atau NCB-nya leaking ya. Atau mungkin dari PLN-nya mati satu. Bisa jadi ininya kipasnya itu jadi pelan. Nanti listrik output dari ininya itu bisa nggak sampai 400 ampere ya. Nah di sini nih ada NCB 3 fase, ini on off-nya ya. On off mesin 3 fase. Ini kabel tadi. Nah di sini speknya bisa kita lihat ya, speknya 380 volt ya. 380 mesinnya. Ini sangat luar biasa sekali ya kalau menurut saya. Ini saya akan jelasin untuk bagian depan sini ya, bagian panel depan sini. Ini untuk konektor untuk air clamp ya. Ini konektor untuk electrode holder yang ditandai dengan plus ya. Ini ditandai dengan minus. Nah di sini ada namanya hostat ya. Hostat itu fungsinya untuk di start awal untuk pengelasan, supaya tidak ada lengket di benda kerjanya ya. Jadi namanya hot start, supaya elektroda di awalnya tuh nyalanya tuh lebih mudah ya, jadi gampang. Jadi ada namanya hot start. Contoh misalkan di sini saya akan setting di setengah ya. Setengah. Ini kan 1 sampai 10. Itu berarti dari 20 sampai 400 ampere nih ya. Misalkan saya setting di setengah. Saya ampere setting di 2 misalkan, di 2 di sini ya. Maka yang terjadi ketika elektroda itu menyentuh benda kerja pertama kali ya, itu yang berlaku tuh ampere di hot start ini per sekian detik. Sepersekian detik tuh ampere di sini yang ini. Jadi ampere pertama elektroda menyentuh itu ampere ini. Jadi api pertama nyala itu ampere ini. Sepersekian detik baru pindah di ampere sini. Ya, ini fungsinya hostat. Atau misalkan elektrodanya itu lembab, makanya perlu adanya namanya hostat supaya dia cepat nyala ya. Ini hostat. Terus ada namanya advos di sini. Advos ya. Advos itu untuk lebih mencairkan elektroda di pengelasan. Jadi misalkan saya atur ampernya di 5. Nah, ketika saya gunakan advos ini, itu ampere tetap, tapi nyala apinya itu lebih besar. Nyala apinya lebih besar, makanya elektroda itu akan lebih cepat cair
di materialnya cair, tapi penetrasi ke materialnya itu dangkal, jadi nggak bisa tembus sampai ke bawah ya. Tapi kalau saya hostat ini saya matiin, nanti elektroda itu cairnya itu normal, ngikutin dari ampere yang ini ya. Ngikutin dari ampere ini. Jadi elektroda cairnya normal, jadi pengelasannya itu bisa lebih gendut atau lebih gembung ya, karena dia hanya ampere ini yang berfungsi. Tapi kalau saya output saya nyalain, maka nanti elektrodanya itu akan lebih cepat menyala ya, lebih cepat cair dia dengan output ini. Terus ini ada namanya lampu duty cycle nih. Ini lampu duty cycle. Terus ini lampu untuk on off mesin ya. Kalau misalkan dinyalain, nanti di sini nyala. Itu fungsinya ya. Fungsi dari panel depannya. Nah, untuk penyambungan listriknya ini ya. Ini 3 ini yang ada listriknya, fasenya ya. RST. Nah, ini yang ground ya. Ground, bisa ground ke body atau ground ke PLN ya, atau ground ke tanah ya. Ini sebagai ground. Ini dia listrik semua, nah, fase listrik semua. Jadi kalau fasenya nyala semua, RST nya nggak ada yang putus, itu kipasnya itu suaranya kenceng ya. Tapi kalau fasenya kita hilangin satu, nah nanti kita praktekin hilangin satu, itu nanti kadang kipasnya mati atau nyala kipasnya itu pelan. Nah, ini ampernya 400 ampere ya, sampai 400 ampere. Jadi memang benar-benar ini murni 400 ampere. Nanti saya akan lihatin di sini untuk OCV-nya, OCV-nya, karena OCV mesin ini, mesin las itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Ini atpos, tadi saya bilang atpos. Nanti saya coba ukur untuk OCV dari mesin lasnya. Ini saya lihatin untuk OCV dari mesin lasnya ya. Itu 68 volt ya. 68 volt, sekitar 70 lah, 70 ya. OCV ini disebut namanya OCV dari mesinnya ya. OCV. Jadi sekitar 70 volt itu apa namanya itu OCV dari mesin ini. Jadi di plus minus ini kalau kita ukur itu ketemu namanya OCV ya, untuk pengelasan. Nah, untuk mesin las yang EG 400 AKR ini atau yang heavy duty atau yang bisa sampai kawat las sampai 10 mili, itu kurang lebih sekitar 68 sampai 70 mili ya. Itu udah dikatakan lebih bagus ya, udah lebih duty. Nah, ini untuk air clamp-nya, air clamp. Ini untuk electrode holdernya ya. Nah, di sini saya akan menggunakan kawat las yang 4 mili. Kita akan demokan menggunakan yang 4 mili karena di sini dia ada ukuran-ukurannya ya, 4 mili. Nah, kita juga bisa ngecek ampere outputnya ya. Sekitar 190 sampai 180 sampai 190 ya. Ini ampere gitu. Ampere 200. Ini pengelasannya tuh sangat bagus sekali ya, ringan sekali ini pengelasannya. Untuk kabel satu ini bisa kita lihat ampernya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama.
Nah, tadi yang saya jelasin di awal tadi, yang electrode holder ini, kabel ini, itu bisa dipanjangin sampai 30 meter ya, yang tadi ada di dus ya. Nah, di sini dilihat, oh, sangat cair sekali ya, cair. Karena di sini saya outpostnya itu saya nyalain. Nah, ini kalau kita nggak nyalain di sini, saya matiin outpostnya. Ya. Coba mengelas. Nah, dari suara pengelasannya itu udah beda. Suara pengelasannya seperti itu. Tidak, apa namanya itu, kalau kita ukur ininya 127 128 di ampere output. Hasilnya lebih bagus ya, hasilnya lebih mantap. Nah, kita akan praktekin kalau misalkan fasenya itu hilang satu ya. Kalau fasenya hilang satu, biasanya kan kalau di pabrik atau di bengkel ya, kadang ada fasenya hilang satu, apa namanya itu, sering mati ya. Kita akan coba. Nah, ini dilepas yang T-nya ya. Ini kita cuman dapat 2 fas saja mesin ini ya. Mesin ini cuman dapat 2 fas. Kita akan buktikan bahwa mesin ini nggak mati ya. Tuh, tapi dia pelan. Ininya pelan kipasnya ya kan. Itu menandakan bahwa listriknya kurang ya. Fasenya ada yang mati satu. Nah, nanti di sini ampernya itu dia kalau kita buat ngelas itu nggak sampai 400, separohnya dari ini, karena fasenya hilang satu. Nih, coba kita kembalikan lagi. Ini kipas ya, suara kipas, karena fasenya hilang satu. Coba kita kembalikan lagi. Ini udah RST nya udah masuk semua 3 fas. Oke. Kalau kita nyalain switchnya sini, nah ini berarti tandanya itu mesin ke normal ya, mesin normal, jadi nggak hilang ya, fasenya hilang satu. Nah, kalau buat ngelas juga ini bisa maksimum sampai 400 ampere sih. Nah, bagaimana kalau pengelasannya menggunakan kawat las yang LB? Kawat las LB sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Nah, dia bisa menggunakan LB dan RD. Nah, kita buktikan ya. Kawat las yang LB tadi kita menggunakan yang LB ya. RB ya, RB E6013 tadi 4 mili. Sekarang kita menggunakan yang LB. Nah, ini mesin dalam proses pengelasan ya, dalam proses untuk tes. Nah, ini LB ya. LB, jadi LB E7016, LB 4 mili 52U. Terangan itu 52U. Kita akan ngelas.
dari suaranya juga enak sekali ya. Mau LB mau RD itu sama dia. Bagus, lumayan bagus, ini enak. Jadi memang mesin ini sangat bagus sekali. Mesinnya sangat mumpuni ya. Jadi mau di RB mau di LB ini sangat luar biasa sekali. Kalau di LB itu pengelasannya ininya lebih hitam ya, lebih hitam, tapi dia hasilnya lebih bagus ya. Kalau ini kan tadi nggak hitam ya. Bagus ya. Nah di sini ada pengaturan di 2 mili, 2,6, 3,2. Di sini udah ada strip-stripnya ya. 4 mili dan ini 5 mili ya. 5 mili itu atau bisa sampai 10 mili di sini. 10 mili. Ini mesin yang heavy duty ya. Sangat bagus. Sangat bagus sekali. Jadi sesuai dengan di kriteria ini kita udah buktiin itu kurang lebih sama ya, sesuai speknya, sesuai di sini. Nah kita akan coba untuk mengelas besi U ya, besi U. Nanti kita besi U nya kita potong dulu. Akan repacking kembali. Konektornya itu manual. Ini akan bikin troli, nanti akan dilas menggunakan mesin las yang TJ 400 KR.
Digitek. Digitek sangat kuat. Ini besiku. Dan bilas menggunakan EG 400. Ayo, Mas. Oh, rasanya. Nggak pakai ini. Lama nih. Enggak, udah. Oh, Maksudnya dia mau jelas apa ini? ini pada bikin apa pakai ini gitu? Maksudnya ini bikin ini gitu. Enggak, besok. Oh, besok. Besok. Potong-potongin aja balon. Potongin dulu. Udah kelas. Kita akan buka bagian dalam mesin ini. Kita lihat isinya apa aja. Kita akan lihat komponen mesin.
ada. Ini kalau dorong di ini. Hmm. Kita akan lihat bagian dalamnya, isinya, ya, IGBT modul seperti apa, terus komponen-komponen bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalam mesin NAS EG400. Ini yang disebut IGBT modul ini. IGBT modul. Ini dioda 3 fase ya. Dioda penyarah 3 fase. Ini kontrol untuk ampernya. Nah, bagian bawahnya tuh power ya, untuk power. Ini kipas. Jadi cuman seperti itu aja ya. Kapasitasnya sampai 400 ampere. Kita tutup kembali.
Ini mau kagak buat apa-apa deh, nggak buat apa-apa, cuma buat ini video aja. Gaya bawah belakang sama si Sokma. Kapan kemarin? Kemarin. Ini orang sama-sama. Ampernya dari 1 itu 28, kita naik lagi 43 ampere, jadi di 2 118, 148, 195. Jadi output yang di sini ya, output yang di sini itu 195 ampere, 251, ini posisi 6, ini posisi 6, 286 di posisi nomor 7, 325 di posisi 8, 365 posisi 9, 400 ini posisi 4, posisi 10, 400 ampere, 400 ampere. Kita akan coba ngelas di posisi 400 ampere.
400 ampere. Jadi apinya sangat besar sekali dia. Posisi 400 ampere. Kalau kita mengelas di posisi 331. Coba di posisi 250. Ini 250. Kalau di posisi 200, posisi 200. Posisi 200. Coba di posisi 150. Posisi 150. Kecil. Kecil ya, kurang matang nih di posisi 150. Oke, 150. Ideal pengawasan di 4 mili itu ada di 200 ya. Paling kecil 200 ya. 200, 250, 270 sampai 300. Itu ideal di 4 mili, pengawasan di 4 mili. Untuk listriknya, jadi listriknya ini dia nggak ngaruh untuk RST-nya ya, yang ngaruh dia RST. Yang penting ini dia sebagai ground ya, ini sebagai ground. Yang warna oranye strip biru ya, itu sebagai ground. Ini sebagai fasenya RST ya, RST. Jadi tidak boleh ada yang hilang satu atau putus satu ya, nanti akan pengaruh di mesinnya. Ini menggunakan LCD 40 ampere. Sini dia DC ya, bukan AC. Outputnya nih, ini simbol dari output. Terus frekuensi listrik, inputnya menggunakan AC 380 3 fase ya. Gensetnya juga dia menggunakan genset yang 3 fase ya. Dia komplit dengan digital display ya. Di timur ini yang versi bahasa Inggrisnya nih.
kita lihat di versi bahasa Indonesia. Jadi dilengkapi dengan tampilan digital, terus mudah dioperasikan. Tadi saya juga buktiin dia mudah dioperasikan, jadi tidak sulit ya walaupun ini 3 fas. Terus dilengkapi dengan hot post dan hot start. Tadi kita udah praktekin hot post dan hot start. Hot post untuk memperlebar dan memperkecil nyala busur apinya lebih cepat cair. Hot start itu untuk start awalnya ya, menggunakan IGBT modul. Tadi saya udah dijelasin di awal ya, yang menggunakan IGBT modul. Tadi kita udah buka mesinnya, kita tunjukin dia posisi IGBT modulnya. Terus bisa menggunakan genset, tapi genset yang udah ada AVR ya. Ini dalam kurung dia ada AVR. AVR itu singkatan dari Automatic Voltage Regulator ya. Automatic Voltage Regulator. Maksimum ampernya sampai 400. Duty cycle-nya 60%. Jadi duty cycle mesinnya 60%. Panjang kabel lasnya itu sampai 30 meter. Jadi bisa sampai 30 meter. Bisa las argon. Kawat lasnya elektrodanya. Elektroda ini itu bisa dari 2 mili sampai 10 mili ya. Sampai 10 mili. Jadi rata-rata dia pengelasannya itu di 4 mili dan di 6 mili, 4 mili dan 6 mili. Karena elektroda ini yang umum itu 4 mili dan 6 mili sampai 6 mili maksimal. Kalau 2 mili, 2,6, 3,2 itu banyak sekali. Terus ada best choice, itu yang terbaik ya di kelasnya. EG 400 AKR. Jadi EG 400 AKR ini menggunakan IGBT. Ini wattnya untuk watt listriknya watt listriknya 380 32 ampere ya. 32 ampere. Kurang lebih sekitar 6.000-an ya, 6.000 lebih, hampir 8.000 ya, 6.000 sampai 8.000. Jadi ini EG 400 mesin las yang tipe terbaru ya, dari Multipro yang pengeluaran terbaru, sangat bagus walaupun tipenya ini dia expert ya.
Tapi ampernya di sini maksimal itu sampai 400 ampere ya. Sampai 400 ampere, memang sangat bagus sekali ya. Juga dilengkapi service center ya. Service center dan kartu garansi ya di sini. Di kartu garansi sini garansinya 6 bulan. 6 bulan di sini. Ada ketentuan garansinya diberikan selama 6 bulan terhitung dari tanggal pembelian ya, dari tanggal pembelian user, atau segala kerusakan disebabkan oleh kesalahan produk itu akan digaransi semuanya. Nah, di sini ada ketentuannya. Garansi tidak berlaku lagi secara otomatis apabila mesin telah dibongkar ya oleh pihak lain yang bukan service center atau authorized dealer resmi welding inverter multipro ya. Adanya indikasi kesalahan pakai, kemasukan cairan atau benda keras, kerusakan yang diakibatkan benturan atau terjatuh. Jadi kalau misalkan di ngelas bagian atas terjatuh, nah itu dia bisa menganalisa, dia bisa nggak garansi ya. Terus kartu garansi ini ya harus ada stop tokonya ya, cap toko di sini. Ini stempel dealer supaya masa garansi ini berlaku. Biaya pengiriman welding inverter ditanggung oleh pemilik. 6 bulan welding mesin yang expert. Terus di sini ada service centernya. Ada call center dari Mayaka Jakarta. Service centernya ada 4. Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya. Service center. Denpasar, Medan, Makassar, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Palembang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Manado. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kantor cabang ya.